Hello guys, welcome back to my channel, my brotherku ya. Jumpa lagi nih sama saya, siapa lagi kalau bukan John Itung. Oke guys, di kesempatan kali ini saya akan sharing ya, apa sih bang perbedaannya LCD touchscreen untuk HP Vivo V20 SE yang seperempat yang harganya 200 ribuan dengan yang ori pabrik. Dan di sini sudah kupasang guys ya, yang seperempat yang harganya 200 ribuan. Di mana abang beli? Nah, di sini saya beli di Shopee di toko Graha Seperempat ya. Oke, nih tokonya Graha Seperempat harganya 203.000. Apa perbedaannya dengan yang ori pabrik? Sebelum kita ke sana, saya akan lihatkan dulu bukti pembelian saya di toko ini. Nah, ini adalah bukti perbelanjaan saya di toko Graha Seperempat. Ini LCD touchscreen untuk HP Vivo V20 SE ini harganya 203.000 dan LCD touchscreen Samsung M21 harganya 200.000. Jadi totalnya 443.000 sama ongkir, dan ada potongan ongkir 40.000 yang tadinya 79.000 karena ada potongan ongkir 40.000, jadi total kita bayar 443. Dan ini saya membeli menggunakan metode COD kayak gitu guys ya. Nah ini metode pembayaran COD. Jadi setelah barang sampai baru saya bayar gitu kan. Nah, di sini bang, apa perbedaannya LCD touchscreen yang seperempat ini yang harga 203.000 ini dengan yang ori pabrik? Ini udah terjual 119 pieces. Ya lumayan lah, untuk penjualannya udah menyentuh angka ratusan. Oke kayak gitu. Tapi untuk Graha Seperempat ini untuk penjualannya untuk di LCD yang lain itu udah menyentuh angka 1000-an kayak gitu kan, bahkan lebih. Dan ini toko tempat saya membeli. Dan apa perbedaannya dengan yang ori pabrik? Nah, di sini kita lihat aja. Di sini tuh polosan bagian belakang ini. Nah, sementara untuk yang ini guys ya, yang ori pabrik ini, ini cahaya tembus dari sini. Tuh, ini adalah proximity sensor dan ini adalah sensor sidik jari atau fingerprint. Jadi, untuk HP Vivo V20 SE itu fingerprintnya ada di sini. Kayak gitu, bukan di tombol on off, bukan di belakang, tidak ada fingerprint di sini. Dia di sini guys ya, pas di sini. Untuk lebih jelasnya, saya udah membongkar HP ini. Nah, ini kan udah selesai pemasangan. Saya udah bongkar HP ini dan saya sebelum memasang, saya mengecek dulu, mengecek semuanya sebelum kita lem. Nanti link videonya aku taruh di deskripsi guys ya, yang membahas tentang sensor sidik jari ini dan saya lihatkan di video itu. Dan untuk linknya silahkan tonton aja, link ada di deskripsi. Dan di sini kita akan membahas perbedaannya. Nah, perbedaannya hanya itu guys ya, tapi ada juga yang lain seperti untuk ketebalan LCD touchscreen yang seperempat ini agak sedikit tebal daripada yang ori pabrik ini. Nah, ini cahaya tembus dan cahaya tembus. Otomatis ketika yang seperempat ini kita pasang, yang pertama proximity sensornya nggak berfungsi, yang kedua sensor sidik jarinya nggak berfungsi, terus juga ini agak sedikit tebal. Tapi yang bagusnya di sini, walaupun agak sedikit tebal, nah cahaya dari pinggir kiri kanan itu nggak ada guys ya, nggak ada tembus. Tuh, inilah bagusnya. Nah biasanya yang sudah yang pernah saya lem yang ketebalan, kalau kita memasang dan mengelem itu, kalau yang ketebalan itu cahayanya bocor dari pinggir kiri kanan. Nah ini lemnya agak sedikit terlihat karena ini memang agak sedikit tebal kayak gitu kan. Ya, nah ini tidak ada cahaya yang bocor. Tuh, kita lihat. Ini bahkan saya nyalakan. Dan juga ini bisa mengatur kontras. Dan ya untuk gambar LCD-nya ya namanya seperempat. Ini adalah standar seperempat dan ini bagus-bagus saja. Dengan harga 203.000 ini untuk gambar LCD-nya serta kesensitifan touchscreen-nya, yang dimana touchscreen-nya berfungsi semua, tidak ada daerah yang tidak berfungsi, dan juga untuk kesensitifannya mau kurang lebih saja dengan yang ori pabrik. Dengan harga 203.000 dengan kualitas gambar LCD yang ditampilkan dan kesensitifan touchscreen yang kita rasakan, itu menurutku worth it. Hanya saja untuk proximity sensor tidak berfungsi sama
sensor sidik jari nggak berfungsi. Coba kita cek. Di sini coba kita ke keamanan guys. Dan di sini sidik jari dan kita masukin sandi dulu. Nah, kunci sidik jarinya mulai memasukkan. Nah, di sini pas di sini guys ya, di cahaya yang tembus kita cahaya tadi ya. Nah, ini nggak tembus. Nah, ini nggak bisa. Teman-teman bisa lihat. Nah, jadi dengan kita mengganti LCD touchscreen seharga 203.000 ini, itu tidak memfungsikan sensor sidik jari, yang artinya kita nggak bisa setting kunci layarnya ini menggunakan fingerprint atau sidik jari. Dan ini sebelum saya pasang, udah saya konfirmasi kepada orang yang punya HP ini dan orangnya sudah mau, kemudian kita pasang. Kalau orangnya nggak mau, ya kita nggak memasangnya. Dan saya mencari kualitas yang hampir sama kayak gini di toko tempat saya membeli itu belum ada. Nggak tahu, mungkin nanti mungkin ada ya. Kalaupun ada mungkin harganya lebih mahal guys ya. Nah, ini sesuai saja dengan harganya. Kemudian coba saya di sini akan tes menelpon untuk proximity sensornya tuh nggak bisa guys. Coba saya tes nelpon. Tuh kita jawab. Lihat. Nah, ini bagusnya. Nah, tuh tes. Nah, ini bagusnya apa? Walaupun sensornya nggak berfungsi guys, ini nggak juga tertutup. Kalau tertutup kan kalau kita nelpon, layarnya ini otomatis mati tanpa kita dekatkan tangan kita atau tanpa kita dekatkan telinga kita ke HP-nya ini, layarnya akan mati jikalau sensor itu tertutup. Ini sensornya juga nggak tertutup, juga nggak berfungsi. Gampang saja kalau mau mematikan layar HP, tinggal tekan tombol on off. Kayak gitu. Maka dia akan mati. Nggak apa-apa ya, masih aman. Dan ini sudah saya konfirmasi sama yang punya HP, ini dipasang aja katanya. Dan lagian kita cuma dapatkan yang kualitas seperti ini, dan juga lagian harganya murah juga guys ya. Nah, kayak gitu. Nah, itulah sedikit perbedaan antara layar LCD touchscreen yang original untuk HP Vivo V20 SE sama yang seperempat ya, yang harga 200 ribuan. Nah, itu saya rangkum kembali. Yang pertama adalah dari segi ketebalan, yang harga 200 ribuan ini, yang harga 203.000 yang saya pasang ini, yang seperempat ini itu tebel, tapi bagusnya tidak ada cahaya yang bocor dari pinggir kiri kanannya ini. Nah, kalau untuk dari gambar LCD sama kesensitifan touchscreen ya standar seperempat itu bagus, dengan harga 203.000 itu masih worth it. Dan juga untuk layar LCD touchscreen yang seperempat ini, untuk proximity sensor nggak berfungsi dan sensor sidik jari nggak berfungsi, sehingga kita nggak bisa mengunci layar HP ini via fingerprint atau sidik jari. Itu saja. Dan ini saya sudah konfirmasi sama si yang punya HP ini, katanya nggak apa-apa, nggak masalah. Lagian juga dengan harga 203.000 ini menurutku ini worth it saja untuk kita beli dan kita pasang. Dan akhir kata dari saya, itulah perbedaannya antara LCD touchscreen yang seperempat yang harga 203.000 atau seharga 200 ribuan dengan yang ori pabrik. Demikian saya akhiri. Kalau ada pertanyaan, komen-komen aja guys. Kalau ada yang ingin disampaikan, komen-komen juga. Saya akhiri video ini sampai di sini. Saya Johnny Tung. See you the next video, my brotherku.